Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kusnul Fatimah, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara utuh, baik lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan demikian, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh dan menyeluruh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup secara mandiri. Hal-hal apa saja yang sebelumnya saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 ini, baik kepada murid maupun pembelajaran di dalam kelas? Sebelumnya, saya beranggapan bahwa proses pembelajaran hanyalah transfer ilmu atau materi pelajaran. Saya beranggapan hasil lebih penting. Anak-anak mendapat nilai tuntas di atas KKM artinya berhasil. Saya lebih sering mengolah nilai dari segi kognitif, seperti ulangan harian, tugas, penilaian sumatif tengah semester, dan penilaian sumatif akhir tahun. Saya tak jarang menggunakan metode teacher-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Artinya, saya sebagai subjek yang memiliki andil besar dalam pembelajaran. Metode ceramah menjadi andalan dalam proses pembelajaran. Metode teacher-centered learning tak jarang membuat saya kelelahan. Fokus dengan apa yang saya sampaikan jarang melibatkan murid. Sebelumnya, saya sangat jarang menggunakan tes diagnostik dalam mengetahui kemampuan awal sehingga seringkali menyamaratakan kemampuan murid. Saya tidak jarang memerintah mereka untuk menghafal teori sehingga mereka mudah lupa dan tidak sampai pada implementasi. Hal tersebut membuat saya gagal jika ada murid mendapatkan nilai di bawah KKM untuk setelah melakukan asesmen atau penilaian. Nah, hal apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yakni saya melakukan hal yang keliru atau tidak pas. Seharusnya saya melaksanakan pembelajaran secara utuh dan menyeluruh, tidak hanya dalam aspek kognitif, tetapi meliputi afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Saya sadar bahwa murid adalah subjek, bukan objek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan atau kemerdekaan secara utuh dan menyeluruh. Dapat berkreasi, berpendapat, berekspresi dengan berbagai model, metode, media pembelajaran, baik sesuai konten maupun konteks pembelajaran. Saya menyadari guru hanyalah sebagai fasilitator dalam menuntun murid dalam menemukan potensinya. Saya sadar pentingnya tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal setiap murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran untuk setiap murid. Dengan demikian, keberhasilan dalam pembelajaran bukan berorientasi dari hasil, tapi proses pembelajaran yang memberikan kebahagiaan
dan keselamatan murid. Guru harus ikhlas, tulus, dan penuh kasih sayang untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, bukan tuntutan atau tekanan. Jadi, terciptalah pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Saya sadar pentingnya mengetahui karakteristik setiap murid yang memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing. Memberikan kesempatan setiap murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Mereka terlahir bukan dari selembar kertas putih, tetapi mereka terlahir dengan membawa goresan samar masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan goresan samar tersebut sesuai dengan kekuatan kodratnya. Lalu, hal apa yang harus segera saya terapkan agar lebih baik dalam kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal pertama yakni saya ingin menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya memposisikan murid sebagai subjek pembelajaran atau student-centered learning. Kemudian, saya menerapkan pembelajaran abad ke-21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yakni pemecahan masalah, kreativitas, berpikir analitis, berkolaborasi, komunikasi, dan yang terakhir adalah etika dan akuntabilitas. Pembelajaran bukan menuntut, melainkan memberikan tuntunan, arahan, atau bimbingan kepada murid. Ingarso Sung Tulodo. Guru senantiasa menjadi suri tauladan bagi murid. Ing Matyo Mangunkarso. Guru senantiasa mengenali karakter untuk membangun kekuatan. Tutwuri Handayani. Guru senantiasa memberikan dorongan atau motivasi. Dengan demikian, guru dan murid saling berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.